Yo, what is up guys? Selamat datang kembali di Jari Netizen. Mimin gak mau banyak omong di awal, Mimin cuma mau bilang semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kalau begitu langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Hong Gil-dong, detektif swasta dari Biro Detektif Ilegal Hwang Bildang. Dia bermimpi tentang ibunya yang memintanya untuk membalas dendam. Gil-dong langsung terbangun dan meminum obat. Ia kemudian menemui beberapa anggota organisasi kriminal yang sering melakukan penculikan, pemerkosaan, perdagangan manusia, bahkan pembunuhan. Gil-dong menipu dan mengancam akan membunuh anggota keluarga mereka. Gil-dong meminta informasi tentang seseorang bernama Kim Byung-deok. Gil-dong memotong jari mereka sampai ada yang mau memberi informasi. Dan film Phantom Detective pun dimulai. 김병덕 죽이고 모른다. 나도 진짜 내가 그동안 찾지 못했던 한 사람. Scene kemudian berpindah menampilkan Gil-dong yang menuju ke alamat Byung-deok, pria dengan mata kiri buta yang sudah dicari Gil-dong selama 20 tahun. Tapi Gil-dong baru mengingat namanya beberapa waktu belakangan karena ia sempat kehilangan ingatan. Belum sampai ke tujuan, ban mobil Gil-dong bocor. Scene berpindah pada satu keluarga yang terdiri dari kakek dan dua cucunya yang sedang makan bersama. Terlihat sang kakek mengalami kebutaan pada mata kiri. Ia adalah Byung-deok yang kini sehari-harinya memulung sehingga menderita artritis dan diabetes. Salah satu cucu Byung-deok bernama Dong-yi melihat ada sebuah mobil terparkir di depan rumah mereka. Mengetahui hal ini, Byung-deok berniat mengecek keluar. Ia berpesan pada cucu-cucunya untuk tidak melapor ke polisi. Belum sempat Byung-deok keluar, seseorang menggedor pintu mereka. Byung-deok menyuruh kedua cucunya sembunyi di gudang halaman belakang. Byung-deok yang sudah renta dibawa paksa oleh dua orang pria. Mobil mereka sempat berpapasan dengan Gil-dong. Sementara itu, Gil-dong yang tidak mengetahui hal ini melanjutkan perjalanannya menuju rumah Byung-deok. Kondisi rumah sudah berantakan. Ia hanya bertemu dengan dua cucu Byung-deok, Dong-yi dan Mal-son. Gil-dong tersadar mobil yang baru saja berpapasan dengannya ditumpangi oleh Byung-deok. Gil-dong kemudian memperkenalkan dirinya sebagai karyawan pengadilan Chuncheon bagian pendaftaran. Ia juga menawarkan diri untuk membantu mencari kakek mereka dalam 1 jam. Tapi syaratnya Dong-yi dan Mal-son harus ikut dengan Gil-dong. 이건 뭐야 아까부터. 너희들이 왜 필요한지. Scene kemudian berpindah di mana Gil-dong mendatangi sebuah pabrik kosong berdasarkan analisanya. Di sana ia menemukan jerami, bekas tembakan pada dinding, dan jejak kaki. Setelah ditelusuri, yang berada di sana bukan Byung-deok, melainkan mayat yang diduga pekerja bengkel bernama Choi Tae-jong karena berdasarkan minyak pelumas di sarung tangan dan oli di kuku-kukunya. Gil-dong kemudian mengecek nomor plat mobil yang ia curigai membawa Byung-deok. Sementara Dong-yi dan Mal-son menunggu di dalam mobil. Gil-dong dibantu oleh seorang wanita bernama Hwang Gyo-sok yang merupakan ketua Hwang Bildang. Ia adalah seorang ahli waris konsorsium dan memiliki badan amal dalam skala besar. 20 tahun yang lalu, ayah Gyo-sok merawat Gil-dong sehingga Gil-dong dan Gyo-sok tumbuh bersama dengan tekad menegakkan keadilan. Sebelum meninggal, ayah Gyo-sok berpesan agar mereka mendirikan organisasi detektif swasta dengan Gil-dong sebagai pemimpin. Kembali pada Gil-dong, ia akhirnya menemukan salah satu penculik Byung-deok dan menginterogasinya. Namun di tengah pembicaraan, Dong-yi dan Mal-son datang mencarinya sehingga Gil-dong kehilangan kesempatan untuk menggali informasi lebih banyak. Dari pembicaraan tadi, ia hanya mendapat clue bahwa anggota polisi juga terlibat. Ia kemudian mengunci Dong-yi dan Mal-son di dalam mobil, lalu melanjutkan penyelidikan. Ia membutuhkan pria itu menuju sebuah mobil yang di dalamnya juga ada Byung-deok yang masih pingsan. Hanya dalam beberapa menit terdengar suara tembakan dari mobil tersebut. Rupanya ia dibunuh karena ia mengaku bertemu dengan orang lain selain komplotan penculik Byung-deok. Gil-dong berusaha mengejar tapi usahanya sia-sia. Scene berpindah di mana menampilkan Gil-dong yang mengendarai mobilnya hingga hari mulai terang. Ia masih membawa Dong-yi dan juga Mal-son. Ia mampir ke sebuah penginapan dengan uang yang dipinjam dari Dong-yi dan memakai fasilitas telepon di kamar untuk mencari Tae-jong.
Ia menelpon ke sebuah bengkel hingga akhirnya menemukan satu bengkel yang mengenal nama Taejong, yaitu bengkel Taiguang. Namun Gildong mulai kesal karena Dongyi dan Malson terus mengekor dengannya. Ia memarahi dua anak itu agar diam di tempat sementara ia melanjutkan penyelidikan. Di bengkel tersebut, Gildong menemukan mobil yang digunakan untuk menculik Byongdeok. Ia kemudian menemui pemilik bengkel dan melihat tanda pada tanggal 24 di kalender yang sama dengan kalender warga di sekitar sana termasuk Byongdeok. Pemilik bengkel menjelaskan di tanggal tersebut akan ada kunjungan gubernur ke daerah mereka yaitu Myeongwolri. Gildong kemudian mengaku sebagai petugas asuransi yang akan membayar klaim kerusakan mobil. Namun lagi-lagi kedoknya terbongkar karena kepolosan Dongyi dan Malson. Gildong langsung berkata pada pemilik bengkel bahwa ia adalah polisi sehingga pemilik bengkel bersedia memberi informasi tentang mobil tersebut. Dengan informasi dari pemilik bengkel, Gildong mendatangi sebuah gedung lama dan bertemu dengan detektif Kang Seong-il yang sehari-harinya bertugas di kantor polisi Hwacheon. Ia termasuk salah satu komplotan penculik Byongdeok. Ternyata Seong-il mengenal Gildong, ia bahkan mengetahui motif Gildong mencari Byongdeok. Gildong sempat kehilangan fokus dan dihajar oleh Seong-il. Beruntungnya ia berhasil melarikan diri. Di penginapan, Gildong kembali memimpikan ibunya yang menyuruh balas dendam. Ia termenung memikirkan kenapa Seong-il bisa langsung mengenalinya. Dan tanpa menghiraukan Dongyi dan juga Malson yang berusaha mengobati lukanya. Di sisi lain, Seong-il menyuruh anak buahnya menggeledah semua hotel untuk mencari Gildong. Terlihat Byongdeok juga berada di sana dengan tubuh terikat. Seong-il menganggap Byongdeok berusaha merusak rencananya. Ia mendesak Byongdeok menyerahkan catatan keuangan. Sementara itu, Gildong memeriksa dokumen Seong-il. Keesokan harinya, Seong-il dan anak buahnya mulai melakukan pencarian terhadap Gildong. Tapi rupanya Gildong sudah mengatur strategi dengan pemilik penginapan yaitu Hyungwan. Sementara Gildong berada di telepon umum untuk meminta uang pada Gyosok. Setelah menelpon, Gildong tidak sengaja menjatuhkan obatnya. Dengan segera, Dongyi dan Malson memungut obat-obat itu untuk Gildong. Gildong yang awalnya sangat keras pada mereka kini mulai melunak. Ia bahkan mengajak Dongyi dan Malson untuk ikut membantu hingga akhirnya mereka menemukan gedung kosong yang diduga menjadi lokasi penyekapan Byongdeok. Namun tidak ada apapun di sana. Dongyi dan Malson mulai menangis. Gildong kemudian mengajak dua anak ini makan di sebuah kedai. Dengan tingkah polos Malson dan kebaikan Dongyi, lagi-lagi Gildong terenyuh. Gildong memiliki trauma di masa kecil, menjadikannya pria yang kaku, sulit untuk menyukai orang lain dan tidak takut terhadap apapun. Singkat cerita, Gildong bersama Dongyi dan Malson sementara menginap di loteng toko buku milik kerabat Yonghwan. Gildong menemukan catatan-catatan pembukuan rahasia Gwang Junwei yang selama ini disimpan oleh Byongdeok dalam album foto. Catatan itu berisi data semua kejahatan Gwang Junwei. Gwang Junwei merupakan organisasi yang awalnya bergerak di bidang keagamaan dan sekarang telah menjadi organisasi kekuatan publik. Tidak ada yang tahu berapa dana yang sudah mengalir ke Gwang Junwei. Semua yang berusaha mencari tahu menghilang atau mati karena kecelakaan. Gwang Junwei bertekad ingin mendapat kekuasaan yang lebih besar. Seong-il merupakan salah satu anggota yang berpengaruh di Gwang Junwei saat ini. Dari catatan yang ditemukan Gildong, sebenarnya tanggal 24 bukanlah hari kunjungan gubernur, melainkan pemusnahan semua penghuni wilayah Myeongwolri. Gildong sempat menelpon Gyosok untuk meminta uang, kemudian ia menelpon Yonghwan. Yonghwan menyampaikan pemilik bengkel sempat mencari Gildong. Yonghwan juga ternyata sempat melihat Byongdeok terkunci di sebuah gedung kosong. Tapi saat akan menjelaskan detail lokasinya, telepon tiba-tiba terputus. Gildong tersadar Gwang Junwei sudah mulai melancarkan aksinya karena hari ini sudah tanggal 23. Jam 3 sore dimulai dari Wolgilri, jaringan komunikasi regional akan terputus. Di sisi lain, Seong-il kehilangan Byongdeok yang berhasil kabur. Rupanya Byongdeok mampir ke bengkel mobil sehingga pemilik bengkel mencari Gildong. Ia sedang beristirahat di gudang belakang. Baru sebentar Gildong berada di bengkel, Seong-il datang ke sana untuk mengambil mobilnya. Gildong pun langsung mengatur rencana dalam sekejap. Saat Seong-il datang, Gildong bersama Dongyi dan Malson bersembunyi.
Malson ditugaskan untuk mengambil pistol di dalam mobil Gildong. Seong-il sempat curiga, tetapi berkat Malson, Seong-il langsung pergi setelah membayar. Gildong kemudian meminta pemilik bengkel mengantarkan Dong-yi dan Malson ke toko buku. Sementara ia akan menemui Byung-deok. Byung-deok sebenarnya mengetahui rencana Gwang Junwei untuk membunuh warga. Oleh karena itu, ia menggunakan catatan rahasia Gwang Junwei sebagai tameng agar ia dan cucu-cucunya mendapat pengecualian. Gildong meminta Byung-deok menceritakan semuanya agar ia bisa bertemu dengan Dong-yi dan Malson. Byung-deok akhirnya bercerita. Gwang Junwei merupakan wadah di mana orang-orang harus tunduk terhadap pemimpinnya, Hong Sang-ji. Mereka semua memiliki tanda pada pergelangan tangan. Sang-ji tidak segan untuk membunuh bahkan anak kecil sekalipun. Sang-ji dan pejabat Gwang Junwei merampas uang hasil keringat dan darah rakyat, membuat rakyat hidup dililit hutang yang besar. Byung-deok yang saat itu pandai dalam hal data dan matematika mendapat tugas mengurus pembukuan. Byung-deok sempat melarikan diri bersama putrinya dan seorang wanita yang membawa seorang putra agar lolos dari tindakan keji Sang-ji yang hobi memperkosa baik wanita dewasa maupun anak-anak. Tapi mereka tertangkap lagi dan diperintahkan agar salah satu dari mereka harus mati. Terpaksa Byung-deok membunuh wanita yang sempat kabur bersamanya. Dan wanita itu adalah Ibu Gildong. Byung-deok berkata ia tidak menyesali perbuatannya karena jika waktu diulang pun ia akan melakukan hal yang sama demi melindungi putrinya. Gildong sangat marah mendengar hal ini. Byung-deok menyadari pemuda yang ada di hadapannya adalah putra dari wanita yang ia bunuh dan ia menyerang Gildong. 후회한다고. Di sisi lain, pemilik bengkel dicegat oleh Seong-il dan dibunuh. Byung-deok yang sempat kabur kemudian pingsan dan dibawa lagi oleh Seong-il. Sementara itu, Yong-hwan mendatangi gedung di mana ia sempat melihat Byung-deok disekap. Yong-hwan melawan semua penjaga dan berusaha membawa Byung-deok. Rupanya, Dong-yi dan Malson juga disekap di sana. Yong-hwan menelpon Gildong untuk memberitahukan hal ini, tapi tanpa sadar Seong-il sedang mengawasinya. Yong-hwan dihajar habis-habisan dan ditembak. Seong-il mengambil telepon untuk memprovokasi Gildong. Sambil berjalan di tengah hujan, Gildong perlahan mengingat kembali bagaimana dulu ia bisa kabur setelah melihat ibunya dibunuh. Gildong menuju markas Gwang Junwei dan di sana ia mengaku tidak mengetahui apapun tentang pembukuan. Ternyata Seong-il adalah anak dari Sang-ji, pemimpin Gwang Junwei. Seong-il memerintahkan Gildong membunuh Byung-deok agar ia selamat dan selamanya mendapat perlindungan dari Gwang Junwei. Sambil membawa pistol, Gildong perlahan mendekati Byung-deok. Byung-deok mengucapkan maaf membuat Gildong tidak sanggup membunuhnya. Gildong menceritakan alasannya mencari Byung-deok yang sejujur-jujurnya pada Dong-yi. Dong-yi hanya bisa menangis. Gildong lalu meminta Seong-il mengizinkannya untuk menelpon seseorang yang memegang buku catatan Gwang Junwei. Tetapi ini hanyalah bagian dari trik Gildong. Ia melempar gas yang ada di bawah meja telepon untuk memicu kekacauan dan bergerak melumpuhkan para penjaga. Gildong mendekati Byung-deok lalu menembak. Tapi ternyata ia menembak gembok rantai Byung-deok dan menyuruhnya kabur sementara ia akan menyusul dengan membawa Dong-yi dan Malson. Gildong sudah menghilangkan rasa dendamnya demi Dong-yi dan Malson. Ia juga meminta maaf pada Dong-yi atas apa yang sudah ia katakan. Gildong meminta Dong-yi melupakan itu semua. Tiba-tiba saja terdengar teriakan Byung-deok dan saat Gildong menuju arah teriakan, Seong-il sudah menghadangnya. Byung-deok menghalangi tembakan Seong-il dan Gildong langsung menembak balik ke arah Seong-il. Tapi Seong-il kabur membawa Malson. Scene berpindah ke klinik markas Wang Bildang di mana Byung-deok sedang dirawat akibat luka tembak semalam. Di pergelangan tangannya terlihat karet yang sering digunakan untuk mengikat rambut Malson. Gildong juga berada di sana. Saat meraih saku jasnya, Gildong menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh Malson. Surat itu berisi kalimat yang sangat mengharukan. Malson meminta maaf karena sudah membuat Gildong tidak tidur dengan pulas, bahkan terluka dan ia sering tidak menurut dengan Gildong. Malson juga meminta Gildong untuk menjadi pamannya. Jika tidak bersedia, menjadi sahabat seperti sekarang saja juga tidak apa-apa. Malson bahkan menulis salam hormat untuknya. Sesaat kemudian, Dong-yi datang menemui kakeknya ditemani Gyo-seok. Ia berbohong mengatakan Malson sedang tidur karena kelelahan.
Byung-deok berpesan pada Dong-yi mulai sekarang ialah yang harus menjaga Malson dengan baik karena Byung-deok sudah tidak bisa merawat mereka lagi. Byung-deok juga meminta maaf karena telah membuat Dong-yi dan Malson menderita. Setelah mengatakan itu, Byung-deok pun berhenti bernafas. Dong-yi menangis terisak dan menggenggam tangan Byung-deok dengan sangat erat. Scene berpindah di mana malam tanggal 24 telah tiba. Gil-dong datang ke villa Myung-wol-ri atas perintah Seong-il. Di sana sudah ada Malson yang menangis ketakutan di dalam mobil. Gil-dong datang dengan tangan kosong tanpa senjata apapun. Sementara semua warga dipanggil untuk berkumpul di balai desa. Di villa, Gil-dong dirantai dan dipaksa menyerahkan buku catatan Gwang Junwei. Pembunuhan massal terhadap warga dipercepat 30 menit dari yang sudah direncanakan. Gil-dong juga diperdengarkan adegan pembunuhan itu dan suara tembakan dari dalam mobil di mana Malson berada. Gil-dong memohon pengampunan tetapi Seong-il tidak menghiraukannya. Saat akan menembak Gil-dong, pistol Seong-il tidak berfungsi. Begitu juga dengan pistol-pistol penjaga. Gil-dong ternyata sudah merencanakan kedatangannya dengan sangat matang. Ia berhasil menipu komplotan Gwang Junwei. Gyo-sok sudah menyuap pemasok senjata agar memusnahkan mesiu pada peluru dan memberikan peluru yang asli hanya saat uji coba saja. Suara tembakan yang terjadi di balai desa adalah tembakan para anggota Hwang Bil yang menyamar menjadi warga desa dan melumpuhkan semua anggota Gwang Junwei yang sudah bersiaga. Warga asli Myung-wol-ri sudah diamankan sejak 2 jam yang lalu dan sedang menonton film bersama. Malson juga sudah berhasil diselamatkan. Hwang Bildang dan Gwang Junwei adu tembak di villa dan juga di balai desa, hingga akhirnya menyisakan Seong-il. Namun dengan semua kejadian ini tidak membuat Seong-il sadar, ia malah mengancam Gil-dong. Gil-dong menyerahkan Seong-il untuk dihabisi para anggota Hwang Bildang. Tidak terasa hari mulai terang, Malson yang tertidur di dalam mobil dibangunkan oleh Gil-dong. Sementara semua warga Myung-wol-ri sudah beraktivitas seperti biasanya dan tidak ada yang tahu dengan pembantaian semalam. Catatan kejahatan Gwang Junwei juga sudah terungkap ke publik, semua yang terlibat akan menjalani pemeriksaan penuh. Malson kini bertemu kembali dengan kakaknya. Dong-yi berbohong mengatakan kakek mereka sedang pergi mencari uang. Tetapi Malson sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi, ia hanya menangis. Untuk mencairkan suasana, Gil-dong mengajak Dong-yi mengobrol. Dong-yi berkata kakeknya juga sering bermimpi buruk karena perbuatannya di masa lalu. Tidurnya tidak tenang sama seperti Gil-dong. Gil-dong kemudian turun dari mobil untuk pergi karena ia tidak akan muncul lagi di hadapan Malson dan Dong-yi yang kini dirawat oleh Gyo-sok. Malson memanggilnya untuk memberi permen susu yang sengaja tidak pernah ia makan demi memberi Gil-dong. Gil-dong lalu membagi permen itu pada Malson dan Dong-yi sebagai bentuk persahabatan. Gil-dong tidak bisa berucap apa-apa dan Malson dan Dong-yi segera memeluknya. Scene berpindah pada Gil-dong yang sedang diikuti oleh seseorang dengan tanda Gwang Junwei di tangannya. Gil-dong tidak lagi meminum obat tidur karena ingatan masa lalunya sudah pulih. Dengan memakan permen susu, Gil-dong masih memburu anggota Gwang Junwei yang tersisa. Dan film Phantom Detective pun selesai. Dengan disebutkannya kata selesai, maka berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari Mimin Guanteng selanjutnya. Terima kasih dan hanya karena masa lalu menyentuh kalian bukan berarti kalian harus melihat ke belakang. Dadah.